Shalom Tiberias, kasihlah tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita. Saya percaya semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang percaya akan kuasa Tuhan. Dan kita tahu waktu kita menyembah Tuhan Yesus, Dia pasti akan mengadakan kuasanya di antara kita, amin. Siap menerima kuasa pada sore hari ini, amin. Boleh lambaikan tangannya saudara. Tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Tuhan Yesus yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Haleluya saudara. Sama-sama kita mau kasih pujian kita yang terbaik. Untuk itu mari sama-sama di hadapan Tuhan kita mau satu di dalam doa. Satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami boleh sama-sama nikmati sepanjang kehidupan kami. Kami boleh melihat betapa dahsyatnya Tuhan, betapa kuasa-Mu Tuhan Yesus selalu tercurah dalam kehidupan setiap kami. Hari ini kami datang Tuhan dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang sungguh-sungguh percaya Engkaulah Yesus yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan dari segala apapun yang kami mungkin hadapi Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah Engkau yang berkuasa Tuhan dalam ibadah kami yang kami adakan di sore hari ini. Dari pertama, pertengahan, hingga pada akhirnya, satu hal yang kami minta Tuhan, Engkau berkuasa di tengah-tengah kami. Waktu Engkau berkuasa Tuhan, kami percaya yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan saudara. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Katakan sungguh aku percaya Tuhan. Ini kami Tuhan yang percaya kepada-Mu. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhanku terlebih besar. Kami sungguh percaya kepada-Mu Tuhan Yesus sore hari ini. Tak pernah
tanganmu tinggi bersama-sama, katakan saudara. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Angkat tanganmu, percayalah, sambil katakan sama-sama. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Aku percaya akan kuasa-Mu, akan janji-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami tinggi untuk boleh memuji-Mu. Musik menyembah Tuhan sore hari ini. Kami buka hati ini Tuhan, untuk boleh terus percayakan kasih-Mu, keajaiban-Mu dalam hidup ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama dengan iman saudara, sore hari ini katakan, kuasa-Mu terlebih, Tuhanku terlebih. Gak ada yang seperti Yesus saudara. Amin Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan Yesus. Oh, kuasa-Mu terlebih, Tuhanku. Tak pernah terlambat Tuhan. Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Bersama-sama percayalah kepada Tuhan. Terlambat janji-Mu ya untuk menolong setiap kami Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari gereja Tiberias, angkat tanganmu, berdoa sama Tuhan. Akui Dia berkuasa dalam hidup ini saudara. Percayalah, katakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah, amin Tuhan. Oh Roh Kudus, tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat
terlambat janji. Amin. Pulihkan hidupku. Bersama-sama katakan tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling terbaik bagi Tuhan. Mulai bangun mesbah sore hari ini, angkat tanganmu, fokus menyembah Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Ini hatiku Tuhan, ini jiwa setiap kami yang haus sangat memohon Engkau. Berkuasa, hadirlah. Haleluya, haleluya. Ini sore yang baik untuk kita menyembah Tuhan, saudara. Bebaskan rohmu, bebaskan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan tahan dirimu di hadapan Tuhan Yesus. Katakan, aku bersyukur punya Engkau, oh yang kudus. Jamakan Tuhan. Haleluya. Dia mengalir menjumpai Engkau yang percaya. Yes, Lord. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Jesus, we worship you, Lord. We believe in you, Jesus. Tetap percaya bersama Tuhan, Dia pasti berkati hidupku. Angkat tanganmu sama-sama. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Katakan, aku mau setia Tuhan, melayani-Mu, untuk mengasihi Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Aku percaya Tuhan, dengan iman aku katakan dalam nyanyian ini sama-sama Tiberias. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Janji-Mu tidak pernah meleset Tuhan. Tuhan setia, sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Aku janji Tuhan, aku mau setia. Yang mau angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, yang seperti Yesus yang kusembah.
kemuliaan yang layak bagi Raja di atas segala Raja, Yesus yang kami sembah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya kepadamu lah Tuhan kami meletakkan pengharapan kami seutuhnya. Hanya kepada Yesus kami tahu keselamatan kami diberitakan. Hanya Yesuslah kota benteng setiap kami. Dan hari ini kami siap untuk bersorak-sorai di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus setia, kita boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan. Kita pandang dari gereja dan seluruh amin. Mari sama-sama tepuk tangan buat satu nama yang menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat bagi setiap kami. Engkau ajaib. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita, gereja di Medias yang ditebus. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjukkan nanti di Bapak Ibu sama-sama. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Yang percaya Tuhan Yesus, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari mengucap syukur. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Sekali lagi. Cinta keluarga Allah. Mari tepuk tangan buat anugerah Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama yang mengucap syukur. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Amin. Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lebih dahsyat lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Tuhan Yesus, amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Segala pujian syukur. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Bapak Ibu yang bersyukur, yang mau merayakan kebaikan Tuhan, yang percaya Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hidup, yang bersyukur. Biar rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan Yesus, amin. Choir, 1, 2. Oh haleluya. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga
Katakan kemurahannya. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar. Angkat tangan Bapak Ibu, katakan, oh besarkanlah namanya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Ini setiap kami datang mengucap syukur. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar. Kasih-Nya besar bagi Bapak Ibu, amin. Besarkanlah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, ya Tuhan yang besar, jiwaku boleh tepuk tangan sekali lagi bersama-sama di sore hari ini. Mari memuji Tuhan, menyembah Yesus yang dahsyat, amin. Gereja Tiberias, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Ini yang kami imani. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku terus goyang. Mari Bapak Ibu tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong. Selama-lamanya Tuhan pasti tolong Bapak Ibu dan saya, amin. Biar rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Mari sama-sama bersyukur. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Biar segala pujian syukur kami hanya bagi nama Yesus yang layak diagungkan. Boleh beri tepuk tangan, beri pujian lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, amin. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita ada sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan, amin. Semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan, semuanya karena darah Yesus menyucikan, menguduskan, mengampuni Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita melakukan perintah Yesus untuk mengalami atau menuju kepada kemajuan. Jadi apa-apa saja yang harus kita lakukan, adalah kita berkomitmen untuk setia kepada Tuhan Yesus. Komitmen adalah keputusan untuk memiliki keterikatan yang diiringi sikap setia dan tanggung jawab. Komitmen itu penting dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama dan menyatukan visi dan misi. Dan kemudian bersedia berubah untuk menjadi seperti Kristus. Berubah adalah kunci untuk mengalami kemajuan dan terobosan dalam hidup kita. Jangan menyerah dengan nasib atau takdir, sebab kita berjalan dengan iman untuk
Untuk hidup kita dirancangkan hal-hal yang baik, membawa damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saat kita berubah, Tuhan sanggup pulihkan kita. Dan kita fokus kepada janji Tuhan Yesus dan apa yang akan kita raih bersama Yesus. Kita fokus kepada janji Tuhan Yesus. Jangan terus melihat ke belakang. Kalau mau ada kemajuan dan perubahan dalam hidup kita, mari kita fokus kepada Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Percayalah selalu ada perkara besar yang Tuhan sediakan bagi kita yang mau setia. Selalu bertanggung jawab dan kita tidak cepat menyerah. Kita adalah mitra kerja Tuhan. Tuhan Yesus mau kerjasama dengan kita. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan itu bagian Tuhan Yesus untuk melakukan. Jadi jangan cepat menyerah. Ada Tuhan Yesus bersama kita. Baik, terpuji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sore hari ini sama-sama, sebelum kita diajar oleh firman Tuhan Bapak Ibu, kita akan mendengar suara gembala dari Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan dengan judul Berserah Sepenuhnya Kepada Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua, selalu mempersiapkan diri dengan hidup dalam pertobatan, berjaga-jaga, tekun menerima perjamuan kudus dan minyak urapan. Segala usaha dan pekerjaan kami diberkati Tuhan. Yang sakit sembuh, yang berbeban berat diberi kelegaan, agar kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang pertama, berserah bukanlah menyerah, tetapi berharap dan percaya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5-8, Keluaran 15 ayat 25. Menyerah berbeda dengan berserah. Menyerah berarti sudah tidak mau berbuat apa-apa lagi dan putus asa. Orang yang berserah adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya kepada kehendak-Nya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan apapun. Dia sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada, mengubah yang buruk menjadi baik, mengubah yang pahit menjadi manis. Bagi kita orang percaya, masalah bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal sebuah proses menuju rencana Tuhan yang indah. Yang kedua, selalu berjalan dalam ketaatan. Ibrani 11 ayat 8, Roma 8 ayat 29. Dalam hidup ini, kita harus melangkah dalam iman serta ketaatan. Taat itu harus tanpa kata tapi atau alasan lainnya. Bagi Allah sangat mudah untuk memberkati kita, tetapi Allah lebih rindu melihat ketaatan kita. Bapa kita di sorga ingin melihat kita sebagai anak-anak-Nya bertumbuh menyerupai Kristus. Ketika ketaatan kita didasarkan pada kasih kepada Tuhan Yesus dan memusatkan pandangan kepadanya, maka Tuhan akan mengubahkan pengertian kita dengan kebenarannya. Yang ketiga, lawanlah kekhawatiran. 1 Petrus 5 ayat 9, Matius 6 ayat 30-31. Kekhawatiran dapat terjadi ketika kita kurang percaya. Tuhan Yesus pernah menegur murid-muridnya karena khawatir dan kurang percaya. Kata kurang percaya di sini artinya iman yang kecil. Kita tidak bisa mengusir kekhawatiran jika iman kita kecil. Kita harus besarkan dan kuatkan iman kita, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Lepaskan kekhawatiran kita, sebab itu tidak berguna. Ingat, selalu kasih Tuhan kepada kita. Jika kita ingat semua kebaikan Tuhan Yesus, maka tidak ada tempat bagi kekhawatiran. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau. Hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat dalam kitab kehidupan dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami,
Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita boleh kasih tepuk tangan buat kasih kebaikan anugerah Tuhan. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama siapkan hati, diajar, diubahkan, dididik oleh firman Tuhan. Kembali satukan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur, kami disayang Tuhan, kami bersyukur kami ditebus dengan darah yang mahal. Kami berharga di mata Tuhan, karena kami percaya Tuhan mau mati bagi setiap kami. Dan di sore hari ini kami butuh firman-Mu, firman-Mu yang mengajar, mendidik, menegur, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Apapun pergumulan kami, apapun tantangan kami, dalam segala keadaan apapun, kami mau terus bersyukur, mengandalkan Tuhan Yesus. Karena semuanya yang kami punya, semua yang kami miliki, semuanya berasal daripada Tuhan Yesus. Kami butuh firman-Mu, ajar, ubahkan setiap kami. Kami ucap berkat buat gereja Tiberias disayang Tuhan, ucap berkat buat gembala kami, Bapak Pendeta Darmiati Parihaji, dipakai Tuhan. Dan juga ucap berkat buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak. Setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur setiap kami. Berfirmanlah, ya Roh Kudus, bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengucap syukur, yang disayang sama Tuhan. Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan, amin. Tepuk tangan buat kasih kebaikan Tuhan Yesus. Mari dengan iman kita katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Ini yang kami mau katakan, yang percaya sama Tuhan Yesus, kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus. Sungguh besar, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Katakan, Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Ini yang kami mau percaya, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya. Kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Kita buka hati sore hari ini. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan
sama Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku yang percaya sama Tuhan Yesus, kita beri tepuk tangan, ucapan syukur. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ajarkan segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Mari buka hati sama-sama dengan hati bersyukur. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari yang percaya sama Tuhan Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib. Sambut firman Tuhan bersama hamba yang terkasih, Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak, sampaikan firman Tuhan. Di dalam kekuatan-Mu, ajarkan segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Mari berserah di dalam kekuatan-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama. Katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Karena kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami mengucap syukur. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia cabang Bekasi Town Square. Kita bersyukur udah masuk minggu ketiga ya. Tidak terasa Januari sudah kita lewati 3 minggu. Bagaimana kue Natal masih ada di rumah? Hati-hati jamuran gak dimakan ya kan. Saya ngabisin setengah toples nastar Bapak Ibu. Seminggu kemudian saya punya leher berat Bapak Ibu. Wah kayaknya ini asam urat. Puji Tuhan ya. Pohon Natal masih di rumah, masih dipasang? Masih. Kalau pohon Natal saya sudah masuk gudang Bapak Ibu ya. Banyak juga orang Kristen udah masuk gudang juga ya kan. Iya, tapi nggak di Betos ya. Di mana Pak? Di sana, nun jauh di Mato ya kan. Itu dia ya. Oke, semua sehat amin, semua diberkati amin ya. Tetap semangat cari Tuhan, tetap semangat beribadah. Karena jerih payah kita cari Tuhan tidak akan pernah sia-sia ya. Kasih tepuk tangan yuk untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita pelajari firman Tuhan hari ini. Kita fokus belajar firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya. Nah ini dia. Berjalan dengan Yesus setiap hari. Ya temanya berjalan dengan Yesus setiap hari. Ya kita pelajari dari Alkitab kita. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Yohanes 15 ayat 4 sampai yang ke-5. Silakan Pak. Yohanes 15 ayat yang keempat sampai ke-5.
Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke. Keterangannya apa? Slide selanjutnya. Ayat ini menekankan bahwa hubungan dengan Yesus adalah inti dari kehidupan rohani yang sejati. Kita tidak dapat menjalani kehidupan Kristen yang efektif tanpa bergantung kepadanya setiap hari. Bapak Ibu, kenapa kita harus berjalan dengan Yesus setiap hari? Kan itu pertanyaan sederhananya. Karena lawan dari Yesus, si jahat itu setiap hari ingin mengganggu hidup Bapak Ibu dan saya. Ya. Waktu Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga, 40 hari Yesus masih bertemu dengan murid-muridnya dan jemaat masyarakat di zaman itu. Setelah itu Yesus naik ke sorga. Ya kan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti apa? Berarti Yesus punya program duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyediakan tempat bagi Bapak Ibu dan saya. Berarti apa? Setelah kita mati, kita naik ke sorga. Tetapi si jahat Bapak Ibu punya program untuk apa? Menggoda Bapak Ibu dan akhirnya bisa menarik Bapak Ibu dan saya dari keselamatan kekal untuk masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Ya kan? Jadi kalau kita melihat bahwa hidup orang Kristen di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa, benar kata Alkitab. Ya Bapak Ibu dan saya, kita tidak bisa dengan tangan kosong, dengan kekuatan sendiri melawan si jahat, gak bisa Bapak Ibu. Ya, kekuatan kita sampai mana? Ya, kita lihat lagi bagaimana Kejadian 3 ketika manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa saja hidupnya dekat dengan Tuhan. Adam dan Hawa saja bertemu dengan Allah saja, dia bisa ngobrol seperti Bapak Ibu dan saya. Tetapi dengan konspirasi si jahat, dengan tipu dayanya si jahat, akhirnya Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa dan akhirnya Tuhan keluarkan dia dari Taman Eden. Jadi diingatkan Bapak Ibu dan saya, suka nggak suka, siap atau nggak siap, kita masuk dalam kehidupan akhir zaman yang dimana Tuhan sedang bekerja untuk membawa manusia-manusia di dalam dunia ini menjadikan seluruh bangsa murid, dan Tuhan punya program untuk bawa Bapak Ibu dan saya masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi setan juga punya program untuk membawa Bapak Ibu dan saya masuk dalam kebinasaan yang kekal. Makanya di akhir zaman ini, Bapak Ibu dan saya, mumpung masih Januari, ya jangan sampai kita menjalani hidup di akhir zaman ini berjalan tanpa Tuhan. Amin. Ya, kita harus berjalan dengan Yesus setiap hari. Setiap hari iblis menggoda, setiap hari Yesus membela kita. Setiap hari iblis ingin menjatuhkan Bapak Ibu dan saya, setiap hari Yesus juga menghancurkan segala kuasa-kuasa si jahat. Ya, setiap hari iblis ingin mencuri berkat Bapak Ibu dan saya, tapi setiap hari juga Tuhan ingin memberkati Bapak Ibu dan saya. Amin. Jadi berjalan bersama Tuhan setiap hari, berjalan bersama Yesus setiap hari, itu adalah pesan dari kekristenan kita. Kekristenan tanpa Yesus adalah kekristenan yang bohong. Kekristenan tanpa Yesus adalah kekristenan yang Yang hidupnya tidak ada kuasa. Menjadi orang Kristen, hidup Bapak Ibu dan saya harus berbuah kata Alkitab. Ya, menjadi orang Kristen Bapak Ibu dan saya bisa menghasilkan buah. Ya, pekerjaanmu diberkati, usaha Bapak Ibu dan saya diberkati, ya kan, anak-anak juga punya masa depan yang diberkati, karena program Tuhan juga dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Ya, 2025 pengamat boleh mengatakan masa sukar, masa sulit, memang kenyataannya memang begitu. Ya, akan ada PHK di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan banyak yang ditutup, orang cari kerja susah, udah begitu banyak virus, penyakit di mana-mana, tetapi anak Tuhan yang berjalan dengan Tuhan Yesus setiap hari, dia akan tetap bisa melihat lumbung-lumbungnya tetap diberkati Tuhan. Amin. Ya, kalau kita dekat sama Tuhan, kita berjalan dengan Yesus setiap hari, di tangan Bapak Ibu dan saya ada kuasa, sehingga apa saja yang dikerjakan oleh kita, anak-anak Tuhan buat berhasil. Amin. Ya, jadi ada banyak hal yang luar biasa kalau kita berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan kekuatan sendiri, kita belajar dari masa lalu. Banyak kegagalan yang kita dapatkan karena Dengan kekuatan sendiri. Ya, berjalan mengandalkan manusia, Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, berjalan dengan keuangan kita, ya kan, uang tidak bisa menjamin. Di zaman COVID banyak orang yang punya uang,
ya tidak bisa mendapatkan rumah sakit, tidak bisa mendapatkan bantuan dari rumah sakit secara cepat, ya orang yang punya jabatan pun tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya berjalan bersama Tuhan setiap hari, Bapak Ibu akan lihat perbuatan ajaib Tuhan berikan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Berkat-berkat Tuhan yang ajaib yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu dan saya. Bahkan anak-anakmu, keturunanmu, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Kita tidak utang-utang, kita tidak tidak miskin bangkrut. Ya, berjalan bersama Tuhan, segala sesuatunya akan ditambahkan dan masa depan kita diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Oke, kita langsung masuk dalam pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab, bagaimana cara kita memastikan bahwa kita benar-benar berjalan dengan Yesus setiap hari. Ya, apa bukti nyata, bukti konkretnya kalau Bapak Ibu dan saya berjalan bersama Yesus setiap hari. Yuk kita belajar. Ya, yang pertama adalah kalau kita berjalan dengan Yesus setiap hari, artinya apa? Berjalan dengan Yesus itu melalui doa. Oke, kita lihat Alkitab kita, Efesus 6 ayatnya yang ke-18. Efesus 6 ayat yang ke-18. Silakan Pak. Efesus 6 ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Oke, keterangannya. Doa adalah cara kita berbicara dengan Yesus dan mendekatkan diri kepadanya. Dengan berdoa setiap hari kita mengundang Tuhan untuk memimpin langkah-langkah kita. Ada satu pesan khusus tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus, yang dimana pemerintah di zaman itu adalah pemerintahan yang menyembah dewa Yunani dan Romawi. Menyembah dewa Yunani dan Romawi. Makanya Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, tekunlah berdoa untuk orang-orang kudus di Efesus. Ya kenapa? Karena jangan sampai orang-orang kudusnya, anak-anak Tuhannya akhirnya berkompromi dengan pemerintahan di zaman itu yang menyembah dewa Yunani dan dewa Romawi. Nah inilah yang membuat jemaat Efesus itu kuat Bapak Ibu menghadapi tantangan di zaman itu. Berarti apa? Di zaman Efesus ada tantangan, di zaman Bapak Ibu dan saya juga ada tantangan. Amin ya. Nah, karena apa yang bisa membuat kita kuat sebagai orang Kristen, Bapak Ibu? Ya, kalau kita mengatakan kita orang Kristen, berarti apa? Kehidupan doa kita nggak usah ditanya lagi. Itu seharusnya sudah mengalir seperti air. Ya kan, kalau kita mengatakan kita orang Kristen, berdoa sudah tidak disuruh-suruh lagi. Kalau kita mengatakan kita menjadi orang Kristen, namanya doa, sesuatu hal yang membuat hati kita bersuka cita. Tetapi dalam prakteknya sebagai orang Kristen, orang disuruh berdoa aja malas. Orang disuruh berdoa dalam acara keluarga, itu tunjuk-tunjukkan Bapak Ibu. Ya, ada banyak acara kita kemarin Natal dan Tahun Baru. Kumpul keluarga, ketika disuruh berdoa, ya, ayo Amang berdoa, jangan saya lah. Sakit giginya aku, katanya begitu. Ada banyak alasan Bapak Ibu. Ya kan? Ya, Inang berdoa, tak pandainya aku berdoa. Gak bisanya aku berdoa bahasa Indonesia, bahasa Batak boleh? Jangan Inang, karena yang datang ini gak bisa bahasa Batak, bahasa Indonesia semuanya. Ada aja alasannya. Ya kan? Ketika disuruh, ayo anak muda kau berdoa, jangan aku. Kan ada bapak tua yang pelayanan di gereja. Ada banyak alasan di sana. Tapi nanti kalau sudah sakit, sudah ada selang di sini Bapak Ibu, ya kan, baru dipanggil berdoa, baru mati-matian berdoa. Mujizat itu terjadi, tiada perkara yang mustahil. Ya kan? Apakah menjadi orang Kristen seperti itu Bapak Ibu? Ya kan? Bapak Ibu lihat orang-orang yang dipakai Tuhan di Alkitab, ya mereka tidak hitung-hitungan kepada Tuhan tentang hal berdoa. Justru mereka menjadikan doa adalah nafas hidup mereka ketika mereka mengasihi Tuhan. Ya, Bapak Ibu kalau melihat berkat Tuhan, coba kita, Bapak Ibu, ya lihat berkat Tuhan yang sudah Tuhan curahkan kepada kita. Ya, Bapak Ibu punya mobil, punya rumah, punya pekerjaan. Ya kan, anak-anak semua masa depannya bagus, ada yang sekolah di ITB, di UGM. Ya, saya berapa kali doain jemaat, Pak anak saya sudah koas, sekolah kedokteran dan segala macam. Itu berkatnya dari mana? Berkatnya dari Tuhan Pak. Walaupun kita sekolah, walaupun kita hebat, walaupun kita pintar cerdas, walaupun mungkin IQ kita seperti Albert Einstein. Ya, tapi kalau Tuhan mengatakan tidak, kita mau jungkir balik apapun, tidak bakal terjadi itu berkat. Tapi kenapa Bapak Ibu dan saya bisa mendapatkan berkat? Ya karena Tuhan baik. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang baik. Kenapa kita diberkati Tuhan? Itu karena Tuhan baik, ingin memberkati Bapak Ibu dan saya. Amin. Ya, kalau Tuhan sudah memberkati kita,
Yang Tuhan mau adalah apa? Berdoa, menjalin komunikasi dengan Tuhan di dalam roh dan berjaga-jaga selalu. Bapak Ibu lihat gak sekarang kalau kita nonton televisi, lihat di Instagram. Sekarang banyak orang tabrakan roh maut di mana-mana loh. Ya, orang mati sekarang gampang saja. Lagi duduk tiba-tiba mati, lagi ada acara tiba-tiba mati. Ya kan? Ya, apalagi lagi olahraga, futsal tiba-tiba mati, lagi bulu tangkis berapa kali saya lihat di TikTok. Ya kan, lagi bulu tangkis lagi takut tiba-tiba mati. Ya kan? Tetapi kalau kita berdoa dan selalu berjaga-jaga, Tuhan akan luputkan Bapak Ibu dan saya dari segala mara bahaya. Tuhan akan luputkan Bapak Ibu dan dari maut. Coba lihat Daniel, ketika dia sehari 3 kali dia berdoa, ketika dilempar ke gua singa, ya Allah yang dia sembah, Allah yang selalu dia ajak untuk berkomunikasi, Allah yang dia cintai, yang Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah itu sendirilah yang menolong Daniel di gua singa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dan saya berdoa, tekun di dalam roh dan terus berjaga-jaga, ketika tahun 2025 ada maut, ada bahaya, ada celaka, ada masa-masa sukar, pribadi yang sering kita ajak ngobrol, yang sering kita ajak komunikasi adalah pribadi namanya Yesus. Dia sendirilah yang akan turun tangan untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya semangat berdoa. Ya, bangun pagi bukan cari handphonenya, balas email, ya tugas kantor. Pak, tugas kantor Pak, sampai akhir zaman juga gak bakal habis Pak, itu tugas kantor. Iya kan, tetapi ketika kita memberikan waktu bangun pagi untuk berdoa, ya kan, di situ adalah momen penting. Catat perkataan saya, momen penting. Momen penting bukan naik gaji Pak. Momen penting bukan hanya kita diterima kerja. Aduh Pak Pendeta, puji Tuhan, terima kasih atas doanya, saya naik jabatan dan segala macam. Ya itu mungkin momen penting bagi kita. Tapi bagi Tuhan adalah apa? Momen pentingnya ketika Bapak Ibu dan saya duduk di samping tempat tidur kita atau duduk di ruangan kita dan kita menyapa Tuhan di dalam doa kita. Oh, itu sangat penting bagi Tuhan. Karena apa? Karena bagi Tuhan pekerjaan kita ya biasa-biasa saja. Ya, Bapak Ibu punya uang banyak, Tuhan lebih kaya daripada kita. Ya kan, Bapak Ibu naik jabatan, Yesus jabatannya apa? Raja di atas segala raja. Apa yang mau diiriin dari kita, Bapak Ibu, ya kan? Orang iri kita karena kita punya jabatan, bisa saja. Orang iri kita karena kita punya uang, bisa saja. Tapi Tuhan tidak pernah iri sama Bapak Ibu dan saya. Kenapa? Karena kekayaan kita, jabatan kita, apapun yang kita punya, tidak bisa menandingi apa yang Tuhan punya di kerajaan sorga. Ya, tetapi ketika Bapak Ibu dan saya, kita datang dengan hati yang tulus, datang berdoa, bangun pagi, kita katakan, selamat pagi Tuhan Yesus, shalom, ada sukacita, katanya begitu. Kalau ada sukacita itu kan perkataan pendeta kepada jemaat ya. Masa kita datang sama Tuhan, Tuhan ada sukacita? Emang Tuhan lagi bete di sorga? Kan enggak juga. Tapi waktu Bapak Ibu datang ya, kita berdoa pagi misalnya. Selamat pagi Tuhan Yesus, aku mengucap syukur atas setiap nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepadaku. Sehingga hari ini aku masih bisa hidup. Tuhan senang dengan doa pagi. Tuhan senang. Ketika kita kerja siang di kantor, makan siang. Kalau Bapak Ibu di kantornya ada ruangan, terus kita berdoa siang-siang habis makan siang. Kita sapa Tuhan, Tuhan, aku mengucap syukur. Satu hari ini aku bisa bekerja, aku bisa makan siang. Dan aku bersyukur pekerjaanku, apa yang kukerjakan berhasil. Aku mengucap syukur. Di tengah siang bolong Bapak Ibu menyapa Tuhan, Tuhan senang. Ya, malam hari ketika Bapak Ibu pulang kerja. Ya, sampai rumah udah mandi, udah makan, udah istirahat. Dan bersama istri dan bersama anak berkumpul di rumah, berdoa, menyapa Tuhan, dan mengatakan terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari itu. Wih, Tuhan disenangkan dengan ucapan syukur Bapak Ibu dan saya. Ya, itu baru namanya Kristen. Ya, kalau nggak pernah berdoa, Kristen namanya Bapak Ibu ya kan. Ya, kita bukan Kristen aksesoris. Ya, tahu Kristen aksesoris, salibnya besar, doanya nol. Tahu Kristen aksesoris ya kan, pohon Natalnya sampai tembus plafon Bapak Ibu. Ya, kalau soal pohon Natal saya percaya ada yang lebih hebat lagi yang Bapak Ibu punya. Tapi apalah arti pohon Natal, tapi kalau nggak pernah berdoa mau ngapain? Ya kan, Bapak Ibu perlengkapan Natal segala sesuatunya ada, tapi tanpa doa menjadi orang Kristen itu nol besar. Ya, Bapak Ibu, orang yang berdoa di Alkitab adalah orang-orang yang menang dalam segala perkara. Ya, Bapak Ibu mau sebut siapa? Sebut siapa orang-orang yang dipakai Tuhan. Abraham dia berdoa.
Yusuf dia berdoa. Daud jangan ditanya. Dia bermazmur terus setiap hari bersama Tuhan. Elia karena dia berdoa, dia cinta Tuhan sampai dia tidak mengalami kematian. Dia terangkat ke sorga. Henok 300 tahun bergaul dengan Allah. Gak mungkin 300 tahun gak berdoa. Coba cengangas-cengenges, gak mungkin begitu doang. Iya kan? 300 tahun bergaul dengan Allah, dia pasti berdoa, dia pasti pujian, penyembahan. Nanti kalau nggak percaya, kita ketemu di sorga, kita ketemu Bapak Uda Henok. Itu Bapak Uda Simanjuntak, Bapak Ibu Henok itu. Dari Sipahutar dia. Ya, kan? Ya, nanti kita ketemu dengan orang-orang yang dipakai Tuhan selalu luar biasa di sorga. Nanti kan kita jadi tetangga di sorga. Kita tanya bagaimana jam doa mereka. Oh, mati-matian Bapak Ibu, kepala kaki ke kaki kepala. Dan Yesus ketika dalam perjanjian baru, dia memberikan contoh pagi-pagi sekali Yesus itu berdoa. Ya, di tengah kesibukan Alkitab mencatat Yesus sering keluar dari kesibukan pelayanan menyendiri untuk ngapain? Berdoa. Di Taman Getsemani ketika Yesus sedang dalam ketakutan minta kekuatan dari Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Ya kan? Jadi berdoa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Ya, orang Kristen kalau tidak berdoa, dia berarti bukan berjalan bersama Yesus, tapi berjalan dengan dunia. Ya, Bapak Ibu, kalau kita kumpul sama teman-teman kita, ya, izin ya, misalnya apa? Misalnya hari Kamis lah, ibadah tengah minggu di BCP. Ya, hari ini kita nggak main futsal ya. Lo kenapa bro? Kita mau ibadah, mau berdoa di gereja, pasti diceng-cengin. So kudus lo, so suci lo. Iya kan? Wah, lo mau jadi pendeta lo, pasti dicengin. Iya kan? Orang dunia tidak mengenal doa. Orang dunia hanya kedagingan, memuaskan kedagingan duniawi. Tapi anak kerajaan sorga mempersiapkan dirinya untuk masuk dalam kehidupan kekal. Itu dengan berdoa. Ya, jadi berdoa dan berdoalah dan berdoalah. Di dalam roh dan terus berjaga-jaga. Iblis ingin menghancurkan Bapak Ibu dan saya setiap hari. Tapi orang yang berdoa, dia akan melihat perlindungan Tuhan setiap hari selalu ada dalam hidup orang Kristen. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, orang yang berdoa juga akan melihat masa depannya diberkati. Ya, makanya Bapak Ibu yang terima mujizat, saya ingin ingatkan, teruslah berdoa. Ya, pasangan suami istri yang sudah nikah belum punya anak, kita doakan. Pak, puji Tuhan Pak. Ya, bahkan saya pernah ketemu yang anaknya sudah SD. Ya, dia ingatkan, Pak dulu Bapak doain di Sensi. Ya kan nggak mungkin ujuk-ujuk hamil Bapak Ibu ya kan. Tapi ada apa? Sepakat berdoa suami istri. Ya, saya juga mendoakan ada yang 8 tahun belum bekerja. Ya, kita sepakat berdoa. Bapak Ibu yang rumah tangga belum punya anak, ngapain altar call? Ya ngapain? Ya berdoa. Begitu loh. Jadi Bapak Ibu harus mengerti bahwa berdoa itu bisa menembus kemustahilan. Ya, bisa mengalahkan bagaimana ilmu pengetahuan. Coba lihat Bapak Ibu, ilmu pengetahuan pasangan suami istri mungkin nggak bisa punya anak. Dokter mengatakan vonis tidak bisa punya anak, tapi dengan doa akhirnya bisa punya anak. Coba lihat, ya kan? Di akhir zaman susah cari kerja, tapi ketika berdoa ada aja perusahaan yang mau menerima anak-anak Tuhan. Ya, ketika wanita umurnya sudah usia maghrib Bapak Ibu, sudah usia maghrib, sudah poles sana poles sini, ya. Jalur cepat, jalur lambat, jalur cepat, jalur lambat. Ya, alis sudah pindah ke kumis, kumis pindah ke alis. Supaya lawan jenis itu tertarik, tapi sampai hari ini aku belum punya pacar Pak Pendeta. Pak Pendeta tolong doain ya. Ketika didoain, diurapi dengan minyak, kemuliaan keluar. Akhirnya datang ke gereja sebulan kemudian, bawa cowok Bapak Ibu ya kan. Ya, tadi di mana? Di salah satu cabang lah, ya ada satu. Ya oma lah saya bilangnya, saya panggilnya oma. Oma mau doain apa? Pak Pendeta, saya mau berdoa, berapa hari ke depan saya mau ketemu dengan laki-laki. Oh, saya bilang, ini serius oma? Iya Pak Pendeta, aduh Tuhan Yesus saya bilang. Saya mau ketawa orang tua, ya kan? Nanti kita dikutuk jadi maling kundang Bapak Ibu. Terus oma mau ngapain? Ya mau PDKT ya, mau PDKT. Ya suami kemana? Suami udah kabur dari saya Pak. Wah haleluya. Jadi oma bener nih mau ketemu dengan cowok 1-2 hari ke depan. Iya Pak Pendeta. Pak Pendeta tolong doain. Nah kan ujung-ujungnya tolong doain ya. Nah itu dia kan. Iya kan. Supaya apa? Pertemuan kami nanti baik. Iya pertemuan kami baik ya kan. Saya mau ketawa cuma gak enak ya kan. Oh Tuhan. Nanti saya ketawa kurang ajar ini orang tua.
Tapi kenapa sih harus ke saya yang kayak begini-begini gitu loh. Ke Marcel Sairang aja begitu loh ya kan. Ya kan, ya udah kita doain lah. Ya, tapi saya nggak doain yang mau ketemu dengan cowoknya. Saya coba bilang, Oma sehat, ya Tuhan pasti kasih yang terbaik. Dalam nama Yesus, amin. Udah gitu aja. Ya kan, hati saya belum rela gitu loh Bapak Ibu. Hati saya belum rela mau ketemu dia nanti. Mungkin juga opa-opa juga ketemu Bapak Ibu ya kan. Opa sudah gigi palsu, ya mungkin begitu juga. Ya kan, tapi hati saya belum rela itu doain dia ketemu dengan laki-laki. Saya doa ya Oma sehat dan Oma pasti diberkati panjang umur. Udah segitu aja. Beda ya kalau yang 30 tahun itu datang kan, Pak Pendeta saya mau jodoh, kita juga semangat gitu loh. Ini seumur hidup saya khotbah tuh dari 2011. Baru ini Bapak Ibu saya ketemu oma-oma. Minta doain mau ketemu laki-laki Bapak Ibu ya kan. Ya, tapi itulah ya, karena dia sadar mungkin doa itu bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iya kan? Mungkin setelah dia berdoa, itu opa melihat dia, ya kan? Cantik sekali ini, ya kan? Kayak seperti di TikTok pakai filter Bapak Ibu ya kan? Ketika nggak pakai filter tua, ketika pakai filter anak muda ya kan? Bisa saja, kita nggak tahu ya. Nah makanya saya katakan, orang yang nggak berdoa itu rugi besar. Ya, karena berdoa punya kuasa, ya, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu yang pertama ya, berjalan dengan Yesus ya, itu adalah hidup berjalan melalui doa. Itu yang pertama. Yang kedua, berjalan dengan Yesus berbicara apa? Ya, yang kedua adalah berjalan dengan Yesus itu selalu ada firman, melalui firman-Nya. Oke, kita lihat Alkitab kita, Mazmur 119 ayatnya 105. Mazmur 119 ayatnya 105. Silakan Pak. Mazmur 119 ayat yang 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, keterangannya apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari membantu kita untuk memahami kehendak-Nya. Dan memberi kita panduan dalam menghadapi setiap situasi kehidupan. Bapak Ibu, orang kalau nggak baca firman, pasti langkah hidupnya gelap. Ya, orang Kristen kalau selingkuh, contoh ya, orang Kristen kalau selingkuh, berzina, ya melanggar perkawinan, saya percaya tidak ada firman di dalam hatinya. Nah, kalau hidup Bapak Ibu dan saya ada firman, Alkitab mengatakan firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, jalan Bapak Ibu dan saya tidak tersesat. Iya kan? Ada firman, ya Roh Kudus akan mengingatkan firman yang telah kita baca. Ya, makanya saya bertemu dengan satu jemaat Bapak Ibu yang kemarin kena kemo, ya, kena kanker dan kemo. Ya, saya bertemu dengan ibu-ibu yang kanker payudara stadium 4 kena kemo. Ya, dia harus kemo di salah satu rumah sakit swasta di daerah Jakarta Selatan. Ya, ketika saya bertemu dengan dia, saya mendoakan dia. Saya katakan, Bu, baca firman-Nya. Kenapa? Karena orang yang kena kanker itu Bapak Ibu, itu sensitif. Ya kan, dia punya pikiran dan hati dia, kalau nggak ada firman, dia mungkin mengatakan, ya mungkin aku akan mati, ya kan aku sudah tidak punya pengharapan lagi, dan sebagainya. Makanya kita butuh firman. Kenapa? Tadi saya katakan dari awal, iblis itu setiap hari ingin menghancurkan hidup Bapak Ibu dan saya. Orang kalau ada firman, ada masalah, dia kuat. Orang kalau ada firman Tuhan, ada tantangan, dia tidak akan pernah mundur. Ya, orang kalau hidupnya membaca firman Tuhan, ketika sesuatu belum terjadi, dia tidak akan pernah putus asa. Ya, dia selalu mengatakan apa? Memang waktunya belum yang terbaik. Dan Tuhan pasti kasih waktuku yang terbaik. Ya, saya ingat 2 tahun yang lalu, istri saya mengalami keguguran Bapak Ibu. Dan itu membuat syok saya dan bersama istri. Tapi apa yang kami lakukan ketika kami berdoa, saya membaca firman Tuhan. Dan Tuhan mengatakan apa? Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, Lukas 1 ayat 37 itu cerita tentang Natal, bagaimana Maria ya mengandung Yesus dan malaikat mengatakan bahwa manusia tidak bisa melakukan ini dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, ketika saya membaca ayat itu Bapak Ibu, Tuhan menguatkan saya bahwa ya keguguran ya sudah lewat gitu. Nanti kalau kamu program lagi, kamu akan punya anak yang kedua. Ya udah, ya setelah itu saya sama istri kita berjalan dengan iman. Saya melakukan bagian saya pelayanan, istri juga melakukan bagian dia sebagai istri dan ibu rumah tangga dan baik ya kan? Ya, dan waktunya Tuhan memberikan kami anak yang kedua. Ya, dan itu membuat kami sukacita. Tapi kalau kita nggak ada firman, saya bisa kecewa.
Saya bisa mengatakan apa? Tuhan, saya mendoakan orang yang mandul bisa hamil. Saya mendoakan pasangan suami istri yang belum punya anak bisa punya anak. Tapi saya ini hamba-Mu. Wah, sombong datang sama Tuhan kan? Saya ini pendeta Alexander Simanjuntak. Kalau Daud kemerah-merahan, aku kehitam-hitaman. Katanya begitu. Kita bisa aja datang sama Tuhan seperti itu dan mengatakan, satu hari Minggu, saya 8 kali khotbah. Oh, orang banyak kenal saya. Kenapa Tuhan izinkan keguguran? Saya bisa aja ngomong kayak gitu. Tapi nggak mungkin kita ngomong gitu, kita datang dengan rendah hati. Dan kita baca firman, dan disitulah kekuatan kita untuk melangkah dengan iman. Ya, tidak mudah melangkah dengan iman. Benar Bapak Ibu? Tidak mudah ketika rumah tangga sedang diproses. Tidak mudah ketika anak-anak muda. Ya, sampai mungkin ada yang setahun, 2 tahun belum mendapatkan pekerjaan. Udah kirim CV sana sini, udah melakukan yang terbaik. Tetapi dengan firman, Bapak Ibu dan saya, anak muda, engkau akan mampu melewati padang gurun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya, hari ini saya ingin ingatkan, baca Alkitabmu, ya, teranglah jalanmu, dan engkau tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Di dalam terang kita bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan itu pasti baik adanya untuk kehidupan kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya doanya harus tekun. Baca Alkitabnya juga tekun, ya. Mumpung masih tahun baru nih, ya punya apa? Punya komitmen baru. Tuhan, tahun lalu baca Alkitabnya cuma sampai imamat. Nah itu dia tuh. Pemotongan hewan, nggak ngerti Tuhan. Ya, tapi tahun ini aku mau mulai lagi dan aku punya target sebelum nanti Natal Tiberias 2025, aku pengen selesaikan baca Alkitab. Ya, jangan anti. Wah, orang Kristen nonton Korea berjilid-jilid. Sampai begadang-begadang, sampai mata bengkak. Ya, sampai besar perutnya. Kenapa? Sambil nonton makan Indomie, Bapak Ibu. Iya, makan begadang-begadang makan Indomie, selamat datang kolesterol loh itu loh. Iya loh, begadang-begadang emang sehat? Nggak sehat, Bapak Ibu. Ginjalmu bisa rusak nanti lama-lama. Iya kan? Tapi ada banyak orang rela begadang untuk nonton film Korea. Tapi ada banyak orang Kristen gak rela untuk memberikan waktunya untuk baca Alkitab. Tapi kalau lagi sulit cari Tuhan, waduh, tiada perkara mustahil. Ya. Kata Tuhan kemarin-kemarin kemana ngana, kata Tuhan begitu. Iya kan? Baca Alkitab ya. Masih ada Alkitab yang seperti ini? Jangan-jangan udah berdebu lagi di rumah. Ya, Bapak Ibu, kalau zaman dulu kita belum ada handphone, masih ingat zaman kita sekolah minggu ya. Ke gereja kita bawa Alkitab ya. Ada yang ditenteng ya kan. Ada yang di depannya ada foto kita. Ingat kan zaman dulu sekolah minggu? Terus ada kayak gambar tangan begini, ada foto pas foto kita, ya kan kita taruh. Ya saya ingat banget dulu sekolah minggu, wah mami saya, jangan lupa bawa Alkitab. Saya pernah ke gereja, buru-buru saya ambil Alkitab. Sampai di gereja, Bibel Bapak Ibu ya kan. Kenapa bahasa Batak ini saya bilang. Kita jam bahasa Indonesia, kenapa bahasa Batak? Nah itu karena saking cintanya sama Tuhan Bapak Ibu ya kan. Ya itu dia, ya makanya saya katakan baca Alkitab. Baca Alkitab. Ya, kalau setiap hari kita minum vitamin, gak pernah bolos, setiap hari juga kita baca Alkitab. Amin. Minum vitamin buat apa? Tubuh kita sehat. Ya, Bapak Ibu minum vitamin, minum obat, supaya sakitnya sembuh. Tapi rohanimu juga harus diisi dengan firman Tuhan. Rohani, jasmani sehat, rohani sehat. Ya, tahun 2025, tahun kemenangan bagi kita semua. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, yang kedua, berjalan bersama Tuhan adalah berjalan melalui firman-Nya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, berjalan bersama Tuhan artinya apa? Yang ketiga adalah berjalan dengan Yesus melalui ketaatan. Ya, coba kita lihat Alkitab kita, 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Silakan Pak. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke, keterangannya apa? Berjalan dengan Yesus berarti hidup seperti yang Dia teladankan. Dengan ketaatan penuh kepada perintah Tuhan. Ya, Bapak Ibu teladannya siapa? Ya, ada orang Kristen selingkuh. Kalau orang Kristen selingkuh berarti teladannya bukan Yesus. Ya, anak-anak muda sekarang banyak meneladani artis-artis Korea. Sampai pakai baju Bapak Ibu, perutnya kelihatan Bapak Ibu. Iya, kenapa? Ya kan Pak, idola saya kan Blackpink. Ya, satu rambutnya hitam, satu rambutnya pink Bapak Ibu. Iya, zaman saya dulu Bapak Ibu, ada namanya Kurt Cobain, Nirvana.
Ya, kalau angkatan-angkatan 98, yang lahir 79, 80 tahu apa yang saya katakan. Di zaman itu orang apa? Ngerokok, ngeganja dan segala macam. Itu biasa mereka lakukan. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah apa? Role modelnya Kurt Cobain. Sampai dia bunuh diri Bapak Ibu. Sampai ada juga yang bunuh diri karena apa? Mengidolakan Kurt Cobain Bapak Ibu. Ya kan? Jadi saya katakan hati-hati dengan teladan. Ya, kalau kita meneladani orang dunia, apalagi kita tahu sepak terjangnya, tidak mengajarkan pertobatan, tidak mengajarkan kekudusan, hati-hati. Ya, karena bahaya dan apapun yang dia kerjakan, kita lakukan, wah itu bisa membawa Bapak Ibu dan saya ke dalam kebinasaan. Ya, makanya Yesus mengajarkan kita, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, kita orang Kristen Bapak Ibu. Saya banyak lihat orang Kristen pakai salib, ya, tapi masih ngerokok di mall. Salibnya kayak rantai kapal Bapak Ibu ya kan. Waduh. Ya, ngerokok ya. Saya masih melihat banyak orang Kristen pakai salib. Minumnya mabuk-mabuk ya di tempat minum-minum. Saya masih banyak melihat orang Kristen pakai salib. Tapi ngomongnya jorok ya. Perkataannya sia-sia. Ya, dan akhirnya menjadi batu sandungan. Orang dunia mengatakan, orang Kristen kok ngomongnya jorok ya? Orang Kristen suka mabuk ya? Orang Kristen suka berzina ya? Orang Kristen suka ini ya? Ya, kalau kita melakukan hal itu, yang malu adalah Yesus Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan yang tidak baik dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Amin. Ya, memang menjadi orang Kristen memang pikul salib memang berat. Ya, jangan tidak mudah. Ya, makanya Papa Raji selalu mengatakan menjadi orang Kristen itu berjuang. Ya, jaga pertobatan itu berjuang. Jaga kekudusan itu berjuang. Ya, makanya teladan kita adalah Yesus. Yesus tidak pernah melanggar firman Tuhan. Yesus selalu taat kepada Bapaknya. Bapak Ibu, orang yang taat sama Tuhan di tahun 2025 adalah orang yang menang dalam segala perkara. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, taatlah, jadilah pelaku firman. Ya, doa saya Bapak-bapak menjadi pribadi yang taat. Kemanapun engkau melangkah, selalu jaga pertobatanmu, selalu jaga kekudusanmu. Ya, ibu-ibu kemanapun kau melangkah, menjadi istri yang taat, ya, jaga pertobatanmu, jaga kekudusanmu. Anak-anak muda kemanapun kau melangkah, jauh dari orang tua, tetap jaga pertobatanmu, tetap jaga kekudusanmu. Ya, taatlah, ini akhir zaman. Bukan waktu-waktu kita santai-santai, bikin dosa dan sebagainya. Coba lihat sekarang, California, Los Angeles, habis Bapak Ibu. Ya, pantai Malibu, habis semua. Ya, yang pernah mungkin ke Los Angeles, ke California mungkin tahu apa yang saya katakan. Ya, perumahan artis habis semua. Ya, kemarin saya lihat di TikTok rumahnya Paris Hilton. Waduh, habis. Ya, dia bilang saya tidak punya rumah. Di Tambun banyak rumah Bapak Ibu kan. Di Cikarang sana banyak perumahan. Ya, dekat San Diego juga banyak perumahan tuh San Diego. Kenapa Paris Hilton tidak cari di sini? Iya, atau di Cikupa sana Balaraja Karawaci banyak perumahan. Dia nangis, rumah saya terbakar. Iya, sekarang di California Bapak Ibu sekarang banyak yang masyarakat akhirnya mau berdoa di taman-taman kota, berkumpul bikin ibadah. Ya, Jesus please help me, Jesus forgive me. Wih, saya lihat di TikTok, yang dimana sebelum kebakaran, kota itu adalah kota yang sangat mengerikan. Ya, seks bebas, LGBT, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, minggu kemarin saya ceritakan kan, udah gitu okkultisme. Ya, film-film Hollywood itu pakai penglaris juga. Artis-artis juga supaya albumnya laku itu pakai penglaris. Tapi kan nggak mungkin kayak Beyonce datang ke Gunung Kawi Bapak Ibu ya kan. Dukunya juga kaget, ya kan. Nggak bisa bahasa Inggris Bapak Ibu. Iya, akhirnya mereka pakai ritual-ritual yang mereka percaya. Dan akhirnya ya itu pelaris-pelaris. Ya, makanya ketika terjadi kebakaran, ya banyak yang bertobat di kota California. Ya, makanya saya katakan, ayo kita taat. Ya, Bapak Ibu Tiberias, kita dipersiapkan jadi warga sorga. Ya, 2025 dengan segala keterbatasan kita, serahkan aja sama Tuhan. Ya, apa yang tidak mampu kita lakukan, serahkan saja sama Tuhan. Ya, tapi satu yang Tuhan minta bagi Bapak Ibu dan saya, jaga ketaatan. Kenapa Tuhan minta ketaatan? Karena kita mampu melakukannya. Ya, jaga pertobatan, jaga kekudusan. 2025 adalah tahun yang luar biasa bagi kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini. Kesimpulannya apa? Berjalan dengan Yesus setiap hari
adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Melalui doa, melalui firman Tuhan dan ketaatan, kita dapat hidup berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Akhir zaman akan ada banyak hal yang membuat kita takut. Bencana alam, ya, krisis ekonomi. Tapi walaupun 1000 rebah kiri kanan kita, tapi kalau kita berjalan bersama Yesus setiap hari, yang jahat itu tidak menimpa kita, amin. Kita ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dan pegang janji itu di akhir zaman ini. Jangan kita tinggalkan Yesus. Karena Alkitab mengatakan di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Yesus kita berbuah banyak. Dan banyak hal yang mustahil bagi kita Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tentu Kau, sebab Yesus tetap aku. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, amin, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan hidupku. Walau 1000 rebah di sisiku Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tetap ku tolak, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tetap ku tolak, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, makasih Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tetap ku goyah, sebab Yesus sertaku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku.
Yesus sertaku. Tak akan ku goyah, tak akan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tak akan ku goyah, tak akan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berjalan bersama Yesus setiap hari. Tuhan ingin kasih tahu bahwa kami tidak akan pernah goyah menghadapi tantangan di akhir zaman ini. Melalui doa dan melalui firman dan melalui ketaatan kami kepada Tuhan. Tahun ini adalah tahun kemenangan, tahun mujizat, dan juga adalah tahun di mana hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan perjamuan kudus, tapi sebelumnya kami mau memberkati pekerjaan Tuhan. Diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan beserta kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Dan sama-sama pada sore hari ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan. Sama-sama gereja Tiberias, kita bangkit dari bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita siap sambut tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Tubuh Tuhan Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Persiapkan roti dan anggurnya. Kita akan perjamuan kudus. Kita akan mendapatkan yang terbaik dari kerajaan surga. Kita angkat roti. Sama-sama kita angkat. Kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga surga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya, inilah tubuh Yesus. Ya. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perjinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu. Mari Bapak Ibu berdoa dalam roh dan terus berjaga-jaga. Ya, teruslah
Kita mempercayakan akan janji Tuhan melalui firman-Nya. Dan minta Roh Kudus untuk membantu kita hidup dalam ketaatan. 2025 akan ada banyak hal yang terjadi. Tantangan demi tantangan, goncangan demi goncangan. Tapi bersama Tuhan, berjalan setiap hari. Ya, segala yang jahat tidak berkuasa atas hidup kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus, makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus, kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga, diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati setiap permohonan doa. Doa orang benar, bila yakin didoakan besar kuasanya. Kita percaya setiap pokok doa yang Bapak Ibu tulis. Kita percaya doa orang benar, bila yakin didoakan besar kuasanya. Mujizat terjadi tepat pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami sangat-sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kami bersyukur hidup kami bisa sampai di minggu yang ketiga di bulan Januari. Tuhan berkati agar Tiberias Bekasi Town Square. Tuhan berkati selalu agar setiap ibadahnya dari pagi sampai sesi terakhir sore tetap banyak jiwa-jiwa Tuhan kirim ke tempat ini. Tuhan berkati juga koordinator Pak David Rahaja. Tuhan berkati bersama tim. Tuhan berkati dalam setiap pelayanan penuh kuasa dan mujizat. Kami juga berobot gembala sidang yang kami kasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, bersama Bapak Pendeta Argo Pariaji. Tuhan berkati, yang melayani penuh kuasa, penuh mujizat. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir pada hari ini. Tuhan berkati rumah tangga Bapak Ibu rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Ya, rumah tangga yang suci kudus, rumah tangga yang menjaga pertobatannya, rumah tangga yang dipersiapkan untuk jadi warga sorga. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak muda. Dari sejak muda hiduplah takut akan Tuhan, sehingga masa depanmu engkau akan melihat masa depanmu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan pulang, dijaga malaikat, tolak celaka, tolak bahaya. Tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah Yesus. Dan sebelum pulang, kami terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tiberias. Mengikut Yesus keputusan